Pemirsa, hari ini merupakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang dikenal dengan Hakordia. Peringatan ini merupakan kesepakatan sejumlah negara di dunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya korupsi. Nah, kami akan membahasnya dalam tren grafik perilaku korupsi di Indonesia. Namun sebelum itu kita juga akan membahas dulu terlebih dahulu mengenai sejarah dari Hari Korupsi tersebut. Nah, sejarah Hari Anti Korupsi Sedunia ini dinyatakan pada tanggal 31 Oktober 2003, di mana Majelis Umum mengadopsi Konvensi PBB untuk melawan korupsi dan 188 pihak telah berkomitmen terhadap kewajiban Konvensi Anti Korupsi, yang menunjukkan juga pengakuan universal akan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas dan juga komitmen politik. Majelis Umum PBB menetapkan akhirnya pada tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan Badan Pusat Statistik mencatat juga perkembangan indeks perilaku anti korupsi sejak tahun 2012. Ini mengalami tren positif terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Kita akan melihat dalam grafik berikut. Kita akan melihat perkembangan indeks perilaku anti korupsi di tahun 2012 hingga tahun 2022. Ini mengalami tren yang positif, di mana pada tahun 2012 ini hanya ada di angka 3,55%, kemudian juga mengalami kenaikan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 3,61%. Tetapi di tahun 2017 hingga tahun 2022 sempat ada kenaikan dan juga penurunan, tapi di tahun 2022 ini sempat mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu 3,93%. Dan penindakan kasus korupsi juga terus meningkat sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Namun lembaga swadaya masyarakat anti korupsi menilai penindakan ini masih jauh dari target. Karena di tahun 2018 ini ada penanganan sebanyak 139 kasus untuk penindakan kasus korupsi. Kemudian juga di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 122 kasus. Tetapi untungnya di tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana di tahun ini ada sekitar 252 kasus yang berhasil ditindak. Dan dari ratusan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, Polri dan juga KPK, lembaga anti rasuah paling sedikit melakukan penindakan. Era Firly Bahuri, KPK menekankan proses pencegahan terjadinya korupsi. Dan ini merupakan penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK di semester 1 tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana di tahun 2018 ini ada 30 kasus. Tetapi mengalami penurunan hingga tahun 2020, tepatnya ketika pimpinan KPK ini menjadi Firly Bahuri, karena dinyatakan sebelumnya bahwa Firly Bahuri lebih menekankan untuk proses antisipasi dan juga pencegahan dari terjadinya korupsi. Namun di tahun 2021 dan juga tahun 2022 ini mengalami peningkatan kembali, di mana di tahun 2022 semester 1 ada 15 kasus yang sudah ditindak oleh KPK. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK pada tahun 2022 menjadi sorotan publik, namun ada beberapa kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ini merupakan sejumlah kasus korupsi yang sudah ditangani oleh KPK. Yang pertama adalah korupsi di Pertamina, kemudian juga korupsi perizinan tanah bumbu di Kalimantan Selatan, dan juga korupsi proyek di Membrano Tengah. Kemudian juga ada beberapa kasus yang saat ini masih ditangani oleh pihak KPK dan belum selesai. Ini yang pertama. Ada beberapa kasus, kita akan melihat juga kasus-kasus yang masih ditangani. Yang pertama adalah korupsi Bupati Bogor, kemudian juga hingga saat ini masih berlanjut dugaan gratifikasi dan transaksi mencurigakan Lukas NMB. Kemudian juga ada dugaan suap Hakim Agung serta korupsi Bupati Bangkalan Abdul Latif. Masih banyak pekerjaan rumah dalam pemberantasan korupsi dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini. Indonesian Corruption Watch memiliki sejumlah catatan dalam penyelesaian kasus korupsi. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana.